Bayangkan, kamu membangun sebuah bisnis mulai dari produk, kemasannya, sampai brand itu sendiri dari nol. Sampai di titik semua orang mengenali brand kamu tanpa terkecuali. Namun tiba-tiba kamu menemukan bahwa ada pihak lain yang menggunakan brand atau merek yang kamu bangun untuk menjalankan bisnis yang serupa. Dalam praktiknya, memang masih banyak orang atau pelaku usaha yang tidak sadar betapa pentingnya brand atau merek sebagai identitas bisnis yang mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum, brand atau merek ini dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual. Halo, nama saya Bagus Fauzan, saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan. Kali ini saya akan membahas brand atau merek dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Menurut Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Oka Saidin mengatakan HKI itu adalah hak kebendaan yang lahir asal hasil pemikiran intelektual seseorang dalam bidang ilmu, seni, pengetahuan, dan teknologi. Dalam bisnis, HKI itu ada banyak. Kalau kita melihat dari suatu contoh ya, biasanya dalam bisnis itu ada yang namanya merek. Merek itu adalah tanda dari suatu bisnis tersebut. Contohnya misalkan ada M melengkung. Nah, itu bisa diidentifikasi sebagai McDonald gitu. Kemudian dalam bisnis ada yang namanya desain industri. Desain industri sebenarnya ada banyak, tapi contoh paling mudahnya adalah bagaimana kemasannya dalam suatu bisnis itu. Gitu. Jadi mulai kemasannya, dan menariknya adalah salah satu adalah produk dari bisnis tersebut. Misalkan seseorang itu membuat bisnis kue. Nah, bentuk kuenya itu bisa dilindungi oleh desain industri. Yang kemudian HKI selanjutnya adalah dalam bisnis itu ada yang namanya paten. Kalau paten itu berkaitan dengan teknologi. Contoh, ketika seseorang membuat baju, ya dia memproduksi bajunya anti air. Nah, itu adalah sesuatu inovasi ya yang disebut sebagai invensi yang tidak bisa semua pelaku usaha itu bisa membuatnya. Jadi berkaitan dengan teknologi itu adalah paten. Ya, yang sering terjadi juga dalam bisnis HKI selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang itu biasanya adalah metode-metode atau formula untuk membuat suatu bisnis. Jadi kalau menurut undang-undang ada metode produksi, metode pemasaran, berikut juga metode pembuatan. Yang paling menariknya adalah ketika orang membuat, misalkan cara membuat dimsum, cara membuat makanan. Nah, itu adalah HKI yang dalam bentuk rahasia dagang. Baik, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Pasal 1 Ayat 5, apabila suatu brand itu sudah terdaftar, dia memiliki hak eksklusif. Jadi, ketika pelaku usaha ini sudah memiliki merek terdaftar, dia bisa melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Yang pertama. Yang keduanya adalah dia dapat memberikan izin terhadap siapapun atau pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan catatan dia harus membayar imbalan dengan melakukan perjanjian lisensi. Kalau berdasarkan Undang-Undang Merek 20 Tahun 2016, kalau kita tidak mendaftarkan merek, berarti kita di mata hukum dianggap tidak memiliki merek tersebut. Jadi identitas kita akan hilang gitu. Kemudian apabila ternyata merek kita sudah didaftarkan terlebih dahulu orang lain, si pemilik merek yang serupa yang sudah terdaftar itu bisa melakukan upaya hukum terhadap kita. Jadi usaha kita bisa kena sengketa. Kalau terkait pelanggaran, yang paling penting adalah apa sih pelanggaran merek gitu. Pelanggaran merek ketika ada seseorang menggunakan merek atau brand orang lain yang terdaftar tanpa alas hak. Itu yang paling penting itu dulu. Jadi kalau ada orang, misalkan ada merek terdaftar namanya Villa gitu. Nah, tiba-tiba ada pengusaha lain dia menggunakan merek Villa tanpa izin terhadap si pemilik villa yang pertama yang sudah terdaftar, itulah salah satu pelanggaran. Jadi secara umum sebenarnya seperti itu. Namun kalau kita melihat kasus-kasus sengketa merek di Indonesia itu lumayan banyak. Yang paling terkenal pada saat bisnis sedang naik itu pertama ada IKEA. Kasus IKEA itu tentang perusahaan retail yang ada di Swedia, ternyata brand IKEA-nya itu didaftarkan oleh salah satu perusahaan di Indonesia dan dimenangkan oleh perusahaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang menarik serupa adalah ada yang namanya ayam geprek bensu versus ayam geprek bensu. Itu kasusnya artis melawan pengusaha. Ada merek rokok namanya Gudang Garam. Ada yang mendaftarkan namanya Gudang Baru. Nah, walaupun namanya beda, ada Gudang Garam dan Gudang Baru, ternyata menurut hukum Indonesia, Gudang Baru itu memiliki persamaan
sama si gudang garam yang sudah dianggap sebagai merek terkenal. Jadi si gudang baru ini tidak bisa terdaftar gitu. Siapapun pelaku usaha itu bisa mendaftarkan mereknya dengan cara online. Dengan masuk ke website merek.dgip.go.id, siapapun itu bisa mendaftarkan mereknya. Tapi yang paling penting untuk proses pendaftaran merek, pelaku usaha itu harus dapat mengecek apakah merek si yang akan didaftarkan ini sudah terdaftar atau belum. Karena dari situ akan meminimalisir ketika kita memohonkan merek kita terdaftar agar tidak ada penolakan-penolakan baik dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri ataupun dari pihak lain. Nah, untuk cara penelusuran ini bisa melalui website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Jadi, dalam melakukan bisnis itu ada salah satu hukum yang harus ditaati. Itu adalah hukum kekayaan intelektual. Jadi, apapun jenis usahanya, baiknya adalah mendaftarkan mereknya atau brandnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar identitas yang sudah kita buat itu bisa dilindungi secara hukum. Pihak lain tidak bisa menggunakan dan kita dapat diakui oleh negara untuk dapat menggunakan merek tersebut dan memberikan larangan terhadap siapapun untuk mendaftarkannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam proses pendaftaran yang paling penting adalah penelusuran melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Agar apa? Agar ketika kita ingin mendaftarkan merek atau brand kita itu tidak ditolak atau mirip sama merek-merek lain yang sudah terdaftar. Jadi ketika kita mengajukan itu semuanya lancar sampai kita mendapatkan hak eksklusif atas merek yang kita daftarkan tersebut. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Merek tahun 2016 ada merek yang tidak dapat didaftar seperti yang bertentangan dengan undang-undang, ya, asusila, melanggar norma dan SARA. Dan berikut juga ada pasal 21 merek-merek yang tidak dapat didaftar, misalkan mirip sama merek yang sudah pernah terdaftar sebelumnya atau mirip dengan nama orang terkenal atau bahkan sampai singkatan dari nama orang terkenal. Jadi itu adalah salah satu syarat-syarat untuk dapat merek kita terdaftar. Seperti itu.